Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 263. Setelah mengantar Nara ke atas lalu Reva pergi meninggalkan perusahaan itu. Bagaimanapun juga ini adalah perusahaan dan tidak baik bagi Reva untuk tinggal bersama Nara di sana. Terlebih, dia juga masih memiliki hal-hal penting lainnya yang harus dilakukannya malam ini. Setelah pergi dari perusahaan, Reva merasa ada sebuah mobil yang diam-diam mengikutinya dari belakang. Reva pura-pura tidak memperhatikannya. Dia mengendarai sepeda listriknya dan mengelilingi kota Carson dengan perlahan. Akhirnya, Reva sampai ke lokasi konstruksi yang cukup terpencil di pinggiran kota. Dan tiba-tiba saja mobil di belakangnya meraung dan melaju ke arah Reva. Jalan ini cukup kecil dan lebar jalan ini hanya cukup untuk sebuah mobil. Dengan mobil yang melaju dengan cepat seperti ini, Reva juga tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Kemudian mobil itu menabraknya dengan raungan dan langsung membuat sepeda listrik Reva melayang di udara kemudian jatuh. Sedangkan Reva sendiri jatuh ke jalanan dan pingsan. Beberapa orang keluar dari mobil dan orang yang pertama keluar itu adalah Meregata. Dengan ekspresi suram di wajahnya, dia mengibaskan tangannya lalu beberapa orang yang ada di sampingnya bergegas membawa Reva ke dalam mobil. Tidak lama setelah mereka pergi, tampak mobil lain bergegas kemudian menarik sepeda listrik Reva untuk dibuang. Mobil Meregata yang sedang membawa Reva itu melewati pengawasan di sepanjang perjalanan. Dan akhirnya mereka sampai ke tempat terpencil di pinggiran kota. Mereka sudah mengikat Reva dengan kuat. Lalu Meregata menyiram Reva dengan air dingin untuk membuatnya bangun. "Reva, kita bertemu lagi. Cukup mengejutkan bukan?" Meregata mencibir. Reva melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan lembut, "Meregata, ternyata kau benar-benar dapat keluar dari rumah keluarga Yu. Sepertinya keluarga Yu lebih pengecut dari yang aku pikir. Salah satu anggota keluarganya meninggal di tanganmu tetapi mereka malah membiarkanmu melarikan diri." Wajah Meregata langsung memucat dan berkata, "Reva, berhenti membicarakan ucapan-ucapan seperti ini. Apakah kau tahu berapa banyak yang telah aku korbankan demi masalah itu? Market aliansi farmasi di kota Carson akan diberikan kepada keluarga Yu. Ini adalah harga nyawaku. Dan ini semua gara-gara kau. Menurutmu bagaimana sebaiknya aku membunuhmu?" Reva terkekeh dan berkata, "Meregata, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan terlalu meremehkan aku juga. Apakah kau benar-benar merasa bahwa kematian Shiro malam itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehku?" Ekspresi Meregata langsung berubah dan dia berkata, Apa maksudmu?" "Reva, kematian Shiro itu memang sengaja diatur oleh aku. Serius, aku benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi jika aku yang membunuhnya sendiri itu tidak ada artinya. Lagi pula itu juga akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Tetapi dengan membiarkan kau membunuhnya, ceritanya akan berbeda. Dan kau malah benar-benar bekerja sama dengan baik bersamaku. Kau benar-benar membunuh Shiro. Dengan begitu, aku telah menyelesaikan masalah kau dan Shiro. Sekali menembak dua orang terbunuh." Ekspresi Meregata menjadi sangat jelek. Waktu itu dia mengira bahwa dia telah berhasil menjebak Reva dengan membunuh Shiro sehingga bisa menyalahkan Reva. Dan setelahnya dia dapat duduk dengan santai untuk menonton pertandingan yang seru. Tetapi tak disangka ternyata malah dia sendiri yang terjebak oleh rencana Reva. "Reva, kau sangat licik." Meregata langsung gemetaran karena sangat marah. Kali ini dia benar-benar tertipu dan terjebak. Tidak hanya tidak mendapatkan perusahaan farmasi saja tetapi dia juga masih harus membayar harga yang sangat mahal sehingga ketika dia kembali ke ibu kota provinsi dia pasti akan dihukum. Reva mengangkat bahunya dengan tak peduli dan berkata, "Aku tidak memintamu untuk membunuh Shiro, kau sendiri yang ingin membunuhnya. Seperti kata pepatah,
Jiang Taigong, seorang ahli strategi Tiongkok kuno yang membantu Raja Wen dan Raja Wu dari dinasti Zhou, yang sedang memancing dan orang lain mau mengambil umpannya. Jika kau tidak bermaksud untuk menjebakku, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Setelah mendengarkan ucapan Reva lalu Meregata menggertakkan giginya dan tiba-tiba tertawa dengan liar, kau benar, orang lain mau mengambil umpannya. Tetapi tidak peduli seberapa liciknya dirimu. Sekarang kau telah jatuh ke tanganku dan hari ini kau pasti mati. Berapa banyak pengorbanan yang aku berikan maka kau juga harus mengorbankan sebanyak itu. Tetapi kau juga tidak perlu terlalu khawatir dengan masalah setelahnya. Istrimu Nara dan si Anya itu, aku pasti akan menjaga mereka berdua demi kau, hahaha. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 264. Reva langsung tersenyum dan berkata, Meregata, aku rasa kau juga tidak lebih hebat daripada Rio. Kalian semua sama bodohnya. Meregata tampak sangat marah dan bertanya, apa kau bilang? Lalu Reva berdiri dan di bawah tatapan Meregata, dia mematahkan tali ikatan yang kokoh itu dengan tangannya. Mata Meregata hampir meloncat keluar. Tali ini sangat kuat. Kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Reva? Dia tidak tahu bahwa Reva telah berlatih seni penciptaan jadi kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Lalu Reva meregangkan punggungnya sambil terkekeh dia berkata, Meregata, apakah kau tahu mengapa aku berjalan di jalan kecil tadi? Aku memberimu kesempatan untuk bertindak. Dasar bodoh. Ekspresi Meregata langsung berubah dan tiba-tiba dia baru tersadar bahwa sepertinya dia dijebak lagi. Hajar dia. Meregata mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat dia berlari ke sisi mobil dan bersiap untuk pergi. Tetapi baru saja dia melangkah tiba-tiba dia merasa seluruh tubuhnya lemas dan tak berdaya. Lalu tanpa sadar dia merosot ke jalan. Dia merasa kebas di seluruh tubuhnya dan tak bertenaga sama sekali. Tetapi kesadarannya sangat baik. Lalu dia menoleh kepada beberapa anak buahnya dan mereka semua juga dalam kondisi yang sama seperti dia. Semuanya merosot ke jalan. Meregata langsung tercengang, apa yang terjadi sebenarnya? Reva berjongkok di depan Meregata dan menatapnya, Meregata, tak perlu mencoba lagi. Saat di dalam mobilmu tadi, aku sudah memberimu obat. Ini adalah racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Racun ini dapat membuat seluruh tubuh seseorang menjadi lemas dan tak berdaya. Dan yang paling penting adalah, 2 jam kemudian, semua obat itu akan hilang tanpa jejak. Bahkan dokter yang paling hebat pun tidak akan dapat mendapati keberadaan obat ini. Meregata tampak panik dan berkata, kau sudah menyiapkannya sejak awal. Kau sudah tahu bahwa aku akan menargetkanmu. Reva terkekeh dan berkata, Meregata, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kau mengenal musuhmu sebaik kau mengenal dirimu maka kau pasti akan memenangkan setiap pertempuran itu. Sebelum kau melawan musuhmu, kau harus cukup mengenal musuhmu sendiri. Tidak hanya mengenal kekuatan musuh tetapi juga karakter dan gaya musuh dalam melakukan sesuatu. Raut wajah Meregata langsung berubah. Baru saja dia menyadari bahwa ada kesenjangan yang besar di antara dia dengan Reva. Lalu dengan perlahan Reva berkata, setelah apa yang terjadi di lokasi konstruksi hari itu, aku sengaja menyelidiki semuanya mengenai dirimu termasuk kepribadian dan gaya kerjamu. Kau adalah orang yang sangat sombong dan sangat licik. Cara kau melakukan sesuatu sangatlah kejam. Jadi, aku sengaja merancang semua jebakan ini khusus untukmu. Menangkap Shiro dan tidak membunuhnya. Sehingga dia memiliki kesempatan untuk meneleponmu. Sesuai dengan karakter dan gayamu dalam melakukan sesuatu, kau pasti akan membunuh Shiro demi untuk melimpahkan kesalahan itu kepadaku. Meregata langsung tercengang. Dia baru tahu di mana kesalahannya sekarang. Lalu Reva dengan lembut melanjutkan ucapannya, dan juga mengenai keluarga Yu. Aku tahu keluarga Yu tidak akan menindaklanjut perbuatanmu itu. Sedangkan kau yang telah menderita kerugian besar pasti tidak akan rela menyudahi masalah ini. Jadi kau pasti akan datang mencariku untuk membalas dendam. Karena itu malam ini,
aku sengaja menyusuri jalan kecil untuk menuntunmu melakukannya. Meregata, kau benar-benar tidak mengecewakan aku sama sekali. Setiap jebakan yang aku berikan, kau selalu melangkah ke dalamnya dengan benar. Coba kau katakan kepadaku, apakah kau benar-benar begitu kooperatif? Meregata pun menghela nafas dengan kecewa dan berkata dengan suara lirih, Reva, aku benar-benar telah meremehkanmu. Kali ini, aku mengaku kalah. Kau lepaskanlah aku dan mulai sekarang aku tidak akan pernah melawan dan menjadi musuhmu lagi. Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, Meregata, kau sudah tidak memiliki kesempatan untuk bertaruh lagi. Apakah kau masih ingat? Aku sudah bilang kau boleh melakukan apapun terhadapku tetapi jangan sampai kau tidak sopan terhadap istriku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ekspresi Meregata langsung berubah. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, Reva, kau jangan lupa, aku adalah anggota keluarga Regata. Bahkan keluarga Yu pun tidak berani membunuhku. Jika sampai aku mati di kota Carson, keluarga Regata kami tidak akan pernah melepaskan kalian. Reva terkekeh dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Meregata langsung menghela nafas lega. Kemudian dengan lembut Reva lanjut berkata, tetapi kalau keluarga Yu aku sulit mengatakannya. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 265. Mendengarkan ucapan Reva itu membuat Meregata tertegun sejenak lalu mencibir, keluarga Yu. Oh, apa kau kira keluarga Yu berani menyentuhku? Tadi malam saja setelah mereka selesai menonton video rekaman itu mereka juga tetap membiarkan aku pergi kan? Reva, kau ingin menggunakan tangan keluarga Yu untuk membunuhku. Jangan mimpi. Reva tampak tenang dan berkata, keluarga Yu memang tidak menganggap serius masalah ini tetapi itu tidak berarti kedua orang tua Shiro juga tidak menganggapnya serius. Meregata, apakah kau tidak memperhatikan tatapan kedua orang tua Shiro malam ini? Tadinya mereka begitu ingin membunuhku. Tetapi ketika akhirnya terbukti bahwa pembunuhnya adalah kau maka sekarang mereka menargetkanmu. Aku rasa sebentar lagi mereka akan segera menemukanmu di sini. Dan pada saat itu, kau akan mati di tangan mereka. Tidak peduli bagaimanapun caranya keluarga Meregata menyelidiki masalah ini, mereka tidak akan pernah bisa menghubungkan masalah ini denganku. Lalu Reva mengulurkan tangannya dan menepuk leher Meregata. Aku pergi dulu ya, kalian nikmatilah waktunya perlahan-lahan. Lalu Reva tertawa dan meninggalkan Meregata dengan ekspresi yang menatapnya dengan ngeri. Karena tiba-tiba saja dia merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah sekitar setengah jam lewat tiba-tiba sebuah mobil berhenti di area ini. Di sana, mobil mereka diparkir di sana. Terdengar suara tajam seorang wanita. Mobil segera melaju dan menghampiri. Tampak dua orang keluar dari dalam mobil itu. Kedua orang itu adalah orang tua Shiro. Lalu keduanya menatap Meregata yang sedang terbaring di jalanan dengan gigi terkatup. Meregata tampak begitu ketakutan dan ingin memberitahu mereka dengan lantang bahwa semua ini adalah rencana dan jebakan Reva. Tetapi sayangnya, dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Kenapa mereka berbaring di sini? Kenapa mereka tidak bisa bergerak sama sekali? Ayah Shiro bertanya-tanya. Ibu Shiro tampak kesal dan berkata, untuk apa kau menanyakan itu? Dia adalah pembunuh putraku. Aku ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam putraku. Lalu ayah Shiro tampak khawatir dan berkata, aku khawatir ada seseorang yang ingin memperalat kita. Meregata langsung menghela nafas lega. Ternyata ayah Shiro tidak bodoh. Kemudian ibu Shiro menggertakkan giginya dan berkata, memangnya kenapa kalau diperalat orang lain juga? Yang penting kita bisa membalaskan dendam putra kita. Apakah kau masih tetap berharap dan mengandalkan keluargamu itu? Mereka telah mencabut status ahli waris putra kita. Dan setelah putra kita mati, mereka tidak mau membalaskan dendam putra kita lagi hanya karena mendapatkan sedikit keuntungan. Apakah ini yang namanya saudara? Dan kau masih saja memikirkan mereka?
Apakah kau pantas bersikap seperti itu demi putramu? Ekspresi ayah Shiro seketika menjadi dingin. Kemudian dia mengeluarkan belati dari tubuhnya lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Kau benar. Keluarga itu sudah melecehkan kita, jadi jangan salahkan kita juga karena bersikap tidak adil." "Pak, sebenarnya aku tidak ingin membuat masalah untuk keluarga kita, tetapi itu semua karena kau terlalu kejam." Setelah selesai berbicara kemudian ayah Shiro langsung menikamkan belatinya ke dada Meregata. Meregata sama sekali tidak bisa berteriak meskipun rasa tikaman belati itu begitu menyakitkan dan tak tertahankan baginya. Tak lama kemudian, kedua orang tua Shiro ini bekerja sama untuk membunuh Meregata. Lalu mereka melihat orang-orang yang ada di sebelahnya, kemudian ayah Shiro mengernyitkan keningnya dan berkata, "Lalu orang-orang ini bagaimana?" Ibu Shiro langsung berkata dengan marah, "Mereka satu kelompok dengan Meregata. Mereka semua adalah kaki tangannya saat membunuh putraku. Aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka." Dan ayah Shiro akhirnya mengangguk. Kejadiannya sudah sampai seperti ini, membunuh satu atau dua orang lagi juga tak ada bedanya. Tak lama kemudian, semua anak buah Meregata juga sudah dibereskan. Setelah membalaskan dendam putranya, kedua orang tua Shiro itu pun pergi meninggalkan mereka semua. Mereka tidak kembali ke kota Carson tetapi alih-alih malah meninggalkan kota Carson. Setelah masalah Meregata yang terbunuh malam ini tersebar, keluarga mereka pasti tidak akan melepaskan mereka. Jadi mereka tidak mungkin tetap tinggal di Provinsi Yama. Dan rencana ini juga termasuk dalam rencana Reva. Kedua orang tua Shiro yang telah membunuh Meregata dan yang lainnya, kemudian meninggalkan Provinsi Yama. Mereka melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Dan dengan cepat racun yang Reva berikan itu akan segera hilang. Pada saat itu meskipun keluarga Regata datang memeriksa juga mereka hanya bisa mendapatkan jejak orang tua Shiro dan bukan Reva. Lalu masalah ini akhirnya sepenuhnya selesai sampai di sini dan itu tidak ada hubungannya lagi dengan Reva. Hanya saja keluarga Yu dan keluarga Regata pasti akan memiliki banyak masalah di kemudian hari. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.